Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Finance Giovanni Anna Sihombing. Dan saya Anita Sianturi, selamat datang kembali di program Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-7. Di edisi kali ini, kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Kita mulai dari berita yang lagi-lagi mengguncang di media. Baru-baru ini, PT TPL merusak kembali akses jalan masyarakat Cihaporas yang katanya sudah berjanji untuk diperbaiki. Dan Eporus HKBP, Pendeta Victor Tinambunan memberikan kritik terhadap PT TPL yang baru saja memberikan bantuan setelah 2 tahun 9 bulan tidak merespon pengajuan dari HKBP Huta Tinggi. Selain itu, Gereja HKBP Sipitu-Pitu dengan tegas mengembalikan bantuan dari PT TPL. Ada juga informasi penting dari hasil keputusan setelah pembubaran Panitia Jatun Games dan Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu. Di sisi lain, HKBP Saribu Jawa baru saja mengadakan acara mangopoi peresmian gedung gereja yang dipimpin langsung oleh Eporus HKBP. Di samping itu, HKBP Jati Sampurna juga menyelenggarakan acara konser drama musikal sebagai persiapan menuju acara Mameakon Batu Ojahan. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana progres dari persiapan rapat pendeta Hatopan yang akan segera berlangsung. Dan yang terakhir ada kabar duka cita dari keluarga Panggabean dan Uskup Agung Medan yang baru saja meninggal dunia. Jangan lupa untuk tetap berinteraksi dengan kami lewat kolom komentar dan ikuti informasi lengkapnya hanya di program Surat Parsauran Immanuel Digital HKBP. Langsung saja yuk kita mulai dengan fokus utama kita hari ini. HKBP tetap konsisten menyerukan tutup TPL. Tutup TPL. Seruan ini menggema di seluruh gereja HKBP bersama denominasi gereja-gereja di Sumatera Utara serta berbagai lapisan masyarakat. Meskipun timbul pro kontra di antara masyarakat, termasuk adanya upaya yang diduga mempengaruhi opini publik melalui berbagai saluran, seperti pemberitaan tentang bantuan yang diberikan TPL kepada kelompok masyarakat, termasuk gereja-gereja yang terlihat gencar pasca penolakan HKBP terhadap TPL. Bahkan beberapa gereja HKBP terpantau tiba-tiba menerima bantuan seperti yang terjadi di HKBP Huta Tinggi dan HKBP Sipitu-Pitu. Meski dihadapkan dengan materi yang tampaknya dapat membantu, sikap gereja HKBP tetap tegak lurus menyerukan tutup TPL. HKBP Huta Tinggi yang dilayani Pendeta Togar Hartono Sinaga secara resmi mengembalikan 320 lembar seng bantuan TPL pada Oktober 2025. Faktanya, bantuan tersebut diajukan sejak Januari 2023 untuk memperbaiki pasca gempa. Namun, seng baru dikirim pada Oktober 2025 setelah HKBP dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap aktivitas TPL yang merugikan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, yang mengatakan, setelah 2 tahun 9 bulan, mengapa sekarang? Ironi berikutnya terjadi di HKBP Sipitu-Pitu. Mereka mengembalikan 250 kotak keramik granit. Pimpinan Jemaat Pendeta Predi Tampu Bolon menyampaikan klarifikasi dan penyanggahan keras terhadap media Antara News yang memberitakan TPL membantu pembangunan gereja. Pendeta Predi mengatakan pemberitaan media Antara News telah mencemarkan nama baik dan mengadu domba. Ia membantah keras kutipan yang menyatakan dukungan dan sambutan baik terhadap TPL. Menurutnya, kutipan sepihak itu menciptakan kesan ketidakkonsistenan dengan gerakan tutup TPL yang disuarakan HKBP. Pendeta Predi menuntut TPL mengambil kembali bantuan keramik tersebut dalam waktu 2-3 hari. Pola penyaluran bantuan dan waktu pengirimannya menimbulkan dugaan adanya motif di balik tindakan PT TPL. Pemberitaan media dan fakta perlakuan TPL di lapangan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, seperti yang terjadi di Cihaporas sekarang ini. Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, yang juga turut hadir dalam RDP dengan Komisi 13 DPR RI di Medan pada 3 Oktober 2025, membahas dugaan pelanggaran TPL terhadap masyarakat Lamtora Cihaporas Simalungun. Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, juga menyatakan bahwa kasus ini akan dibawa ke Pansus Agraria dan membentuk TGPF untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi di Cihaporas. Bukan hanya kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 22 September lalu,
TPL juga telah menutup akses jalan menuju ladang penduduk Sihaporas. TPL menggali akses jalan tersebut sedalam 7 meter. Padahal, Direktur TPL Jandres Silalahi pada RDP di Medan telah berjanji untuk memperbaiki jalan tersebut. Namun, sampai saat ini janji itu belum terlaksana. Dalam surat yang dituliskan Eporus dijelaskan bahwa perseteruan pihak TPL dengan masyarakat Sihaporas telah terjadi sejak 2018 sampai saat ini. Menyikapi hal ini, gereja-gereja di Sumatera Utara termasuk HKBP bersama dengan pastor, suster, organisasi masyarakat sipil, LSM, dan masyarakat adat membentuk sekretariat bersama atau sekber untuk keadilan ekologi di Sumatera Utara pada 7 Oktober 2025. Sekber ini mengambil langkah nyata dengan mengadakan aksi gotong royong yang dihadiri sekitar 200 orang untuk memperbaiki akses jalan di Sihaporas, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2025. Namun tak disangka, malam itu juga PT TPL kembali memutus akses jalan yang sudah diperbaiki itu. Mencermati semua yang terjadi, Eporus HKBP kembali menegaskan prinsip keyakinan gereja. Bumi adalah milik Tuhan, bukan milik kekuasaan atau korporasi. Keadilan harus ditegakkan dan kehidupan harus dikembalikan kepada masyarakat yang hidup dalam damai. Eporus juga mengapresiasi upaya pengembalian bantuan yang diberikan TPL dan menyerukan kepada pemerintah, gereja-gereja, dan seluruh masyarakat beriman untuk tidak tinggal diam dan tidak terhanyut dengan kebaikan semu yang menutup mata kebenaran sejati. Konsistensi HKBP dalam menyerukan tutup TPL adalah deklarasi moral yang tak bisa digoyahkan. Integritas tidak dapat ditukar dengan bantuan material yang dipertanyakan motif dan waktunya. Aksi ini adalah teladan bagi kita semua untuk tetap konsisten menolak aksi TPL. Betul sekali, bantuan yang datang setelah 2 tahun 9 bulan dan tepat saat gereja menyuarakan aksi tutup TPL. Menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat umum yang masih segar mengingat kejadian di Sihaporas, Simalungun. Kejadian di HKBP Sipitu-Pitu di mana pemimpin jemaat harus membantah keras berita di media dan menyebut pemberitaan tersebut mengadu domba harus menjadi peringatan bagi kita semua. Kita harus kritis terhadap semua informasi dan waspada dengan narasi media tentang konflik masyarakat adat dengan PT TPL. Di Sihaporas, kita sudah menyaksikan bukti dugaan pelanggaran yang disoroti, termasuk aksi kekerasan dan janji yang tidak ditepati. Aksi kekerasan terjadi bukan lagi melukai fisik, tetapi melukai hati atas janji yang tidak dilakukan. Dan TPL tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga secara sengaja merusak akses ekonomi masyarakat. Fakta ini menegaskan bahwa kita berhadapan dengan korporasi yang diduga melakukan tindakan merugikan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat yang harus terus dikawal secara hukum dan moral. Kita harus sejalan dengan apa yang Eporus katakan, bumi ini milik Tuhan, bukan kekuasaan atau korporasi TPL. Dan mari kita kawal terus Komisi 13 DPR agar keadilan segera ditegakkan bagi rakyat yang hidup dalam damai. Pemirsa, kabar sukacita datang dari distrik Sumatera Timur, yang mana Eporus HKBP memimpin ibadah mangopoi peresmian gedung gereja HKBP Saribu Jawa. Perayaan ini dipimpin langsung oleh Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, dan turut hadir juga Preses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur, Pendeta Amir Zaitun Sihite, Pendeta HKBP Resort Saribu Jawa, yaitu Pendeta Pangihutan Lemban Gaul, serta pelayan penuh waktu lainnya. Perayaan berlangsung dengan meriah dan penuh sukacita. Semangat bergereja jemaat HKBP Saribu Jawa terwujud dalam kegiatan tersebut. Semoga kegiatan ini menginspirasi jemaat HKBP dimanapun berada. Di sisi lain, Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Deonal Sinaga, juga hadir dan memimpin ibadah di gereja HKBP Jati Sampurna yang menggelar konser drama musikal bertajuk Simpatria, yang artinya banyak karunia, satu tujuan, di Gedung Aeneas, Jakarta. Ketua Panitia Perayaan Drama Musikal tersebut, Insinyur Tarda Sihombing, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Pesta Bolon MBO HKBP Jati Sampurna yang akan digelar pada November 2025 mendatang. Semoga semua persiapan berjalan dengan lancar.
Pemirsa, sebagai bentuk persiapan rapat pendeta Hatopan HKBP, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson Hutahayan sebagai Ketua Umum bersama dengan seluruh panitia rapat Pandita Hatopan telah melakukan koordinasi final pada tanggal 21 Oktober 2025 di Gedung Seminarium Sipoholon, yaitu terkait seluruh persiapan untuk rapat pendeta Hatopan mendatang. Sebagai bagian dari persiapan rapat Pandita Hatopan HKBP, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan juga mengarahkan seluruh pelayan, staf, pegawai yang bertugas di kantor pusat HKBP dan Seminarium Sipoholon untuk mengadakan aksi kebersihan lingkungan pada Jumat 24 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan wujud partisipasi langsung pegawai untuk memastikan area sekitar siap menyambut kedatangan peserta rapat Pandita Hatopan. Mari kita doakan agar seluruh rangkaian kegiatan dalam rapat pendeta Hatopan dapat berjalan dengan lancar dan semua peserta yang akan mengikuti dapat sampai ke Seminarium Sipoholon dengan aman. Pemirsa, selain mengadakan rapat final tersebut, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan juga memimpin acara peletakan batu pertama pembangunan asrama putri di Seminarium Sipoholon. Peletakan batu pertama ini turut dihadiri oleh Preses Distrik 2 Silindung yaitu Pendeta Donald Sianturi, Ketua STGH HKBP Pendeta Manaik Simanungkalit, dan para dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi STGH HKBP, perwakilan dari kantor pusat HKBP, Kepala Desa Sipoholon, dan tokoh masyarakat sekitar Seminarium Sipoholon. Dalam kegiatan ini, Pendeta Rikson Hutahayan mendorong seluruh panitia dan sivitas akademika STGH untuk tetap semangat dan bekerja dengan sungguh-sungguh agar pembangunan asrama berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi generasi penerus pendidik gereja. Pemirsa, selain perayaan sukacita dan kegiatan persiapan RPH, kita melihat juga bahwa minggu ini kepanitiaan Jaytun Games ke-5 dan Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu 2025 resmi dibubarkan pada rapat panitia di Gedung Raja Pontas tanggal 16 Oktober 2025 yang dipimpin dan resmi dibubarkan oleh Kepala Departemen Koinonia HKBP, yaitu Pendeta Dr. Deonald Sinaga mengatasnamakan Eporus HKBP. Pertemuan tersebut juga menghasilkan keputusan penting yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Deonald Sinaga. Kegiatan Jambore Anak Sekolah Minggu dan kegiatan Jaytun Games akan menjadi agenda rutin yang dilaksanakan per 2 tahun secara bergantian. Nah, tidak seperti teknis pelaksanaan sebelumnya, di mana kedua kegiatan tersebut dilaksanakan di tahun yang sama. Selain itu, sisa dana kegiatan Jaytun Games ke-5 akan dialokasikan untuk pembangunan lapangan futsal dan jika memungkinkan akan dilanjutkan dengan pembangunan lapangan bulu tangkis di perkampungan pemuda Jaytun. Pendeta Dr. Deonald Sinaga menegaskan bahwa beliau akan segera membawa hal ini ke rapat pimpinan HKBP untuk disahkan sehingga panitia pembangunan untuk proyek tersebut dapat segera dibentuk. Kita juga melihat bagaimana pengembangan misi dilakukan oleh Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik dan STT HKBP Pematang Siantar dengan mengadakan kerjasama dengan Presbyterian University and Theology Seminary Korea Selatan dalam mempersiapkan misioner sejak dini. Sebagai bentuk resmi dimulainya misi tersebut, HKBP bertemu langsung dengan Presiden Presbyterian University and Theology Seminary, Reverend Un Yong Kim PhD, yang baru saja dilantik pada hari Sabtu 18 Oktober 2025. Pemirsa, Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan selaku pembina Sekretariat Bersama Keadilan Ekologi Sumatera Utara menyuarakan keprihatinan atas dunia yang semakin rapuh akibat krisis moral dan lingkungan. Beliau menegaskan pentingnya persaudaraan iman dan tanggung jawab ekologis bersama. Penegasan ini disampaikan beliau saat menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Monsinyur Pius Datubara minggu ini. Kehadiran ini menjadi simbol perjuangan kemanusiaan serta keutuhan ciptaan sekaligus mengenang Monsinyur Pius Datubara yang merupakan uskup pertama dari suku Batak. Masih dalam berita duka cita, pada hari Rabu 15 Oktober 2025, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarto Simbolon melakukan kunjungan pastoral terhadap keluarga Togap Panggabean dan Situa Putri Boru Sipahutar di Simasom, Tapanuli Utara. Pelayanan ini adalah respon gereja HKBP terhadap tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa 3 orang anak dari keluarga Panggabean di waktu yang lalu. Pendeta Eldarton hadir bukan sekedar memberikan ucapan, tetapi untuk memberikan kekuatan rohani. Beliau memberikan penguatan dan boras sipir nitodi, beserta semangat untuk bangkit dalam iman. Gereja memastikan mereka tidak sendiri, memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari, dan yang terpenting mendoakan seluruh keluarga yang berduka agar diberi penguatan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan.
Pemirsa, sekarang kita akan masuk ke segmen Benang Merah Khotbah Minggu. Telah terhubung bersama kita Inang Pendeta yang akan memaparkan kepada kita. Shalom Inang. Shalom. Topik untuk minggu ini adalah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam bahasa Batak, ripas jalahobas tunasa ulaun nadinggan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 10 hingga 17 dengan epistel Mazmur 84 ayat 1 hingga ayat ke-7. Saudara-saudari bayangkan sebuah smartphone yang canggih yang memiliki kemampuan luar biasa tetapi untuk berfungsi maksimal, alat itu harus terhubung dengan sumber dayanya yaitu charger. Tanpa sambungan itu, dayanya perlahan habis dan potensinya sia-sia. Begitu pula dengan kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah untuk melakukan perbuatan baik seperti memelihara dan menaklukkan bumi. Tapi realitanya kita rentan lelah, kehilangan semangat, kehilangan motivasi seperti kehabisan daya. Kondisi seperti itu jugalah yang dialami oleh pemazmur. Hatinya hancur karena merindukan pelataran Tuhan yang adalah charger bagi pemazmur. Kerinduannya adalah pengakuan jujur bahwa kekuatan sejati hanya datang saat terhubung dengan Sang Pencipta. Dan Tuhan tidak membiarkan kerinduan tersebut. Kerinduan itu diresponi dengan pemberian firman yang diilhamkan oleh Allah. Paulus menegaskan bahwa firman-Nya, yakni seluruh kitab suci yang diilhamkan Allah, berkuasa untuk mengajar, menegur, dan mendidik. Fungsinya bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi mengubah, memaksimalkan hidup kita dengan kuasa Allah, melengkapi kita sepenuhnya, agar kita memiliki hidup yang baru yang siap melakukan setiap perbuatan baik. Maka, dapat dikatakan bahwa kerinduan hati di dalam Mazmur menjadi saluran yang dimasuki oleh kuasa firman Allah dalam 2 Timotius, yang menghasilkan transformasi dan hidup yang diubahkan. Karena Tuhan sudah siapkan perlengkapan yang sempurna yaitu firman-Nya, kita tidak punya alasan untuk hidup sebagai orang Kristen yang tidak berdaya, yang buntu, atau yang lelah berbuat baik. Tugas kita hanya 2. Pertama, perdalam kerinduan kita pada Tuhan, kembali ke sikap Mazmur 84. Kedua, menaati dan mengikuti ajaran firman Tuhan, yakni melakukan 2 Timotius 3. Ini adalah jalan bagi kita agar terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Biarkan firman-Nya mengubah semua niat baik kita menjadi perbuatan baik yang nyata, yang memuliakan Tuhan. Amin. Baiklah pemirsa, sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, kita punya sesuatu yang spesial untuk Anda. Berkaitan dengan Hari Ulos Nasional yang diadakan pada tanggal 17 Oktober 2025, kita akan melihat keseruan beberapa tempat dalam memeriahkan acara tersebut. Seru sekali ya? Nah pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaan kita hari ini adalah, apa tanggapan Anda mengenai dampak yang dilakukan PT TPL dan apa harapan Anda ke depannya? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya dan sekarang saatnya kita mengumumkan pemenang kuis trivia edisi lalu. Selamat kepada pemenang yang namanya tertera di layar. Untuk mengambil hadiah, silahkan hubungi kami melalui kolom komentar di bawah video ini. Selain itu, kami juga hendak menginformasikan kepada Anda bahwa akan ada perubahan jadwal perilisan surat persoalan Immanuel Digital edisi ke-8 yang seharusnya dilakukan minggu depan akan kembali tayang 2 minggu ke depan. Penundaan ini dilakukan agar seluruh fokus HKBP tertuju pada kelancaran rapat pendeta Hatopan yang akan datang. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita. Saya Anita Sianturi. Dan saya Financie Giovanni Anna Sihombing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.